Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan sebelum direvisi Tuhan. Nah, ini di dalam Alkitabul Muqaddas. Antum, kalian tadu'unani, memanggil aku mu'aliman. Ternyata dalam bahasa Arab Yesus disebut sebagai mu'aliman, seorang yang mu'alim, guru. Wasaidan, tidak pernah ada ya gramatikal bahasa Arab kalau Sayyid adalah Tuhan. Sayyid itu junjungan. Makanya umat Islam mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ini bahasa Arabnya. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya, atem, kalian korimli rabi. Kalian memanggil aku rabi, peadon. Adon itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu Elohim. Yahweh, tepat sekali. Atem, osim second anihu, tepat sekali. Kalau aku ini guru dan Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani. Kalau saya lihat di dalam bahasa Yunani sebagai original teks dari Perjanjian Baru, saya bacakan. Yumes ponaite meho didas kalos. Engkau memanggil aku teacher, guru. Kai ho kurios. Kai kalos legete aimigar. Nah, kalau God itu bukan kurios. Kalau God itu adalah theos. Saya tunjukkan. Ya, sebentar Pak ya. Saya tunjukkan kamus Yunaninya. Teman-teman sabar ya, saya tunjukkan kamus Yunaninya. Ini adalah kamus bahasa Yunani, saya tunjukkan. Nah, teman-teman, kalau Allah itu theos bahasa Yunaninya, Allah God. Nah, God itu theos, Allah itu theos. Nah, pertanyaan saya, bukan Yesus mengaku sebagai Tuhan, tetapi di mana Yesus mengaku sebagai Allah, di mana Yesus mengaku sebagai theos. Kalau Tuhan Islam, dia sendiri yang meminta disembah. Quran Surah Toha 14. Kalau Tuhan Yahudi, perjanjian utama adalah menyembah Yahweh. Yahweh sendiri yang minta. Sekarang Kristen menyembah Yesus, di mana Yesus mengaku Allah, di mana Yesus meminta disembah. Tuhan Yahudi minta disembah, Tuhan Islam minta disembah. Yang kedua, di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Tertulis. Karena Bapak sangat sola skriptura, sangat sola skriptura sekali ya. Kalau Roh Kudus adalah Allah di dalam perjanjian baru iman Kristen, harusnya dia juga adalah Allah yang disembah oleh Bene Yakub, Bene Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Baruch Hashem, Baruch Ata Adonai Elohenu, Melek Haolam, Hi Adonai Elohenu, Hu Elohai Ha Elohim. Haleluya, amin, innal hamdalillah. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Begitu, terima kasih Pak Pendeta. Mohon maaf, sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, cuma waktu habis. Oke. Jadi satu pertanyaan mengenai Roh Kudus tetap kembali lagi ya. Oke. Iya, sama Yesus di mana mengaku sebagai Allah dan minta disembah. Karena Tuhan Yahudi dan Tuhan Islam sangat eksplisit minta disembah. Satu, oke. Ya. Oke. Diterima waktunya Pak, silakan. Sudah. Baik. Kita buka kisah para rasul ya dalam nama Yesus. Saya jelaskan. Yang pertama, saya boleh bertanya sedikit. Pengertian Yonatan Nandar, Tuhan boleh. Itu disembah enggak? Jawab aja nggak apa-apa walaupun waktu saya. Disembah ya. Tuhan disembah, avoda. Oke. Ya. Baik. Siap. Ya, Anda nampak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi ya kalau apa itu namanya Anda tidak membaca keseluruhan Alkitab, pengertian Anda juga akan lepas. Ya, saya jelaskan itu. Tapi saya kembali saja ke Alkitab. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, ketika Rasul Petrus berkhotbah, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi begini ceritanya. 12 murid Yesus atau 12 rasul Yesus ini, ya mereka belum dipenuhi Roh Kudus, tapi ada Roh Kudus dalam hidup mereka, tapi mereka belum dipenuhi. Ketika peristiwa Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam hidup mereka, sehingga Roh Kudus yang masuk ke dalam hidup mereka, seperti kepada Petrus, membuat Petrus ini mendapat pengertian, mendapat hikmat, dan berkhotbah dengan jelas, dengan berani,
Dan ia berkata di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, Elohim, Adonai, ya, telah Elohim, ya bukan Adonai, maaf, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu kalau pertanyaan Anda, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yesus mengaku dirinya Tuhan ketika dia berkata, kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus juga berkata ketika ia berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus juga mengaku Tuhan ketika ia berkata bahwa anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia kita tahu itu julukan kepada Yesus. Itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan pengakuan Yesus bahwa dirinya Tuhan, dan juga dilihat dari perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi di situ Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Nah, sudah jelas bagi kita bahwa Tuhan itu disembah. Tadi saya katakan bahwa ketika Allah menyebut dirinya kepada Musa, memberitahukan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran pasal 6 ayat 3, ia berkata, dengan namaku Tuhan aku belum memperkenalkan diri. Sebab itu di awal tadi saya berkata, Tuhan itu adalah nama Elohim Israel. Tuhan itu nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dalam ya pengertian bahasa dari translate ya, dalam terjemahan Alkitab. Oke, oleh sebab itu itulah dasarnya kami mengaku Yesus Tuhan. Meskipun Yesus tidak langsung menyebut aku Tuhan dan sembahlah aku, Roh Kudus yang menolong kami memberi pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia disembah, maka kami sembah dia. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ya berbicara mengenai Yesus terkutuk. Ya, Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yonatan Nandar yang cerdas, yang pintar, yang terkenal, yang hebat, seorang advokat dan seorang debater yang hebat juga, ya. Perlu diketahui bahwa seseorang yang tidak dapat hidup memenuhi seluruh perintah Torah, ya, itu terkutuk di hadapan Allah. Sebab itu Yesus datang ke dunia ini salah satunya untuk menebus manusia itu dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk, dan dia tergantung di kayu salib. Itu artinya pengorbanan dari Tuhan Yesus untuk menebus orang-orang yang percaya kepadanya itu dari kutuk. Karena akibat kutuk adalah maut, karena akibat kutuk itu ke neraka. Itu maksudnya, sehingga Yesus itu rela menjadi kutuk. Dan ketika dia menanggung seluruh dosa orang yang membuat orang-orang menjadi terkutuk, ia pun mengalami maut, yaitu dia mengalami kematian secara manusianya. Dan semua hukuman akibat dosa yang menimbulkan kutuk itu telah ditimpakan kepada Yesus dalam dagingnya. Nah, oleh sebab itu, Yesus bagi kami, ya, dia adalah yang menebus kami dari kutuk, rela menjadi terkutuk. Tetapi kami, iman kami berkata Yesus tidak terkutuk. Kemudian di mana kalau dari Yohanes 13 ayat 13, ya Anda tadi berkata itu bukan Tuhan tetapi Tuhan. Saya lihat di Bible, Strong Bible, di Concordance Strong Bible, saya lihat di sana ya memang perkataan di situ bisa diartikan Tuhan, bisa diartikan Waktu habis, Tuhan. Pak. Tapi oke, Pak Pendeta, waktu habis, mohon maaf. Pak Pendeta sangat semangat, kita kasih tepuk tangan, teman-teman. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Pak Pendeta Pardi Umbai. Ya. Sekali lagi musiknya. Ya. Tap-tap layar kawan-kawan. Saya juga punya, Pak. Saya juga punya, Pak. Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar di lagu. Mantap. Nah, ini enak, Pak, ya, kalau kita diskusi santun ya, joget-joget, sekalian saat. Iya, enak diskusi, nggak saling nggak gitu ya. Luar biasa nih. Ya, Tepuk tangan buat Pak berantem, Pendeta. ya. Tapi sebelum tadi kan Bapak bertanya tentang penyembahan. Sekarang saya tanya satu saja. Allah itu kekal atau tidak, Pak? Kekal. Allah itu kekal atau tidak? Kekal. Kedengaran? Allah itu kekal. Baik, makasih. Ya, dimulai waktunya, Pak.
Siap. Ya. Oh, ini saya yang menjelaskan ya. Enggak, ini waktu saya. Kan tadi Bapak sudah selesai. Oke ya. Cuma bertanya singkat aja tadi. Terima kasih. Teman-teman, ingat sekali lagi ya, kalau Tuhan Islam dan Tuhan Yahudi adalah oknumnya sendiri atau entitasnya sendiri yang minta disembah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bukan perintah Nabi Muhammad, bukan perintah siapapun, Allah sendiri yang perintahkan. Sama dengan Nabi Musa juga, di dalam Torah Tuhan sendiri yang minta disembah. Keluaran 24 ayat 1 sebagai sebuah perjanjian suci. Nah, terima kasih atas jawaban Anda, Pak Pendeta Pardi Umbai. Pak Pendeta Pardi Umbai, tadi saya kasih pertanyaan singkat, Pak Pendeta, Allah itu kekal atau tidak kekal katanya. Tapi ternyata Yohanes Pembaptis tidak pernah menyembah Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya kalau Roh Kudus adalah Allah. Seperti halnya umat Islam, tidak pernah Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat Islam kalau Roh Kudus adalah Allah. Saya tunjukkan ayatnya. Saya sola scriptura sangat sola scriptura sekali teman-teman ya. Nah, teman-teman kita lihat nih. Ini murid-muridnya Yesus. Yang sekaligus murid-muridnya Yohanes Pembaptis. Bapak buka Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, Paulus nanya nih, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ternyata Yohanes tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya kalau ada Tuhan bernama Roh Kudus. Itu dalam Kisah Para Rasul 19 ayat kedua ayat ketiga. Kata Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Hah? Siapa Roh Kudus? Yohanes Pembaptis. Kalau dalam Islam itu Nabi Yahya alaihi salam tidak pernah mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Allah, sedangkan Allah adalah kekal. Sekali lagi Bapak, saya tidak bertanya Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang saya tanya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Dalam bahasa Yunani-nya Theos. Saya tunjukkan kamusnya. Ya, saya tunjukkan kamusnya. Jadi yang saya maksud bukan kurios. Yang saya maksud adalah Allah. Di mana itu? Nah, saya tunjukkan ya. Nih Pak, ini orang Kristen punya Pak ya. Ini bukan orang Islam punya nih. Ini bahasa Yunani koine. Ya, Bapak lihat nih. Theos, Allah, ya. Theos itu Allah, bahasa Inggrisnya God. Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Karena orang Kristen percaya, karena Bapak adalah Tertullianusm atau Trinitas, itu Bapak percaya Allah Putra, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekarang di mana Putra mengaku bahwa dirinya adalah Allah? Di mana Roh Kudus adalah Allah di dalam Torah? Ternyata jangankan jauh ke dalam Torah, Yohanes Pembaptis yang hidup dan bertemu dengan Yesus saja tidak pernah mengenal kalau Roh Kudus adalah Allah. Ketika hadir umat Islam dengan Al-Qur'annya, begitu juga umat Islam tidak pernah mengenal bahwa Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi pengantara antara Allah dengan Nabi Muhammad. Makanya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 102, Roh Kudus itu adalah tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah disembah. Saya tidak akan pernah lari ke pertanyaan manapun sebelum pertanyaan ini tertulis. Karena di dalam Kristen ada sola scriptura, kebenaran itu mutlak di dalam Alkitab. Jadi mohon maaf Pak Pendeta Pardi Umbai, jangan Anda menjawab berdasarkan apa yang tidak tertulis. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Nah, tertulis di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Tertulis di mana di dalam Torah kalau Roh Kudus adalah Allah? Saya nggak minta nanti, ini saya kurangi pertanyaannya. Di mana di dalam Torah ada tertulis Roh Kudus? Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tevarim. Mohon maaf Pak,
ini demi kebaikan kita semua. Pak Pendeta Pardi Umbai, saya kasih aplaus karena Anda satu-satunya pendeta yang berani diskusi sama saya. Yang lain debater Kristen tidak ada yang berani. Sebelum kita lanjutkan, Pak Pendeta Umbai, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu, Pak Pendeta Umbai, kita diskusi sampai jam berapa? Ini kalau di Kuningan, Jawa Barat, kebetulan saya berasal dari kota Kuningan, Jawa Barat, saya suku Sunda, di sini sudah pukul 21.00. Saya tanya dulu, biar takut mengganggu waktunya. Pak Pendeta Pardi Umbai, Anda bisa diskusi sama saya sampai jam berapa, atau saya ubah pertanyaannya, kita diskusi sampai jam berapa? Baik. Karena begini, saya juga respect terhadap teman-teman yang nonton di bawah ya, mungkin mereka juga nanti akan naik. Mungkin 1 jam ke depan kita masih lanjut. Oke, 1 jam ke depan boleh? Ya, berarti pukul Karena- 10, Ya, 22 sampai pukul WIB ya? 10. Karena nanti juga di waktu-waktu yang lain kita masih bisa berdiskusi. Ya. Boleh. Tidak harus gaspol ya. Iya Nah, tuh. santai saja. Biar rileks, kita joget dulu Pak ya. Yes. Oke. So ada yang baru, golongan rindu. Coba dengar di lagu. Nah, satu lagi Pak. Nah, terima kasih Pak ya. Bapak kalau mau joget juga gak apa-apa buat Oke. merenggangkan badan gitu kan. Sekali lagi lah. Boleh. Tambah ini. Tepuk tangan Oke. buat Pendeta Umbai. Iya. Baik. Oke, waktunya saya mulai lagi ya Pak. Siap. Oke. Silakan. Ya, terima kasih Bung Nandar, seorang advokat dan seorang debater muslim terkenal di Indonesia dan telah menyatakan diri sebagai pemenang-pemenang, tapi malam hari ini mungkin kalah sama saya ya, mungkin baru kali ini bisa kalah sama saya ya. Mungkin ya, tapi saya harapkan demikian. Baik, kita lanjut. Tadi kalau Bung Nandar mendesak saya untuk menyatakan tertulis secara jelas letterlex, aku adalah Allah, memang tidak didapatkan di dalam Alkitab tulisan seperti itu ya. Tetapi perlu diperhatikan, ada 2 ayat yang perlu saya jelaskan. Ini si Nandar nih banyak dapat koin ya. Cobalah diimbangilah ke kita juga nih. Ayo teman-teman, kasihlah kita paus gitu ya. Baik, bercanda aja. Iya, gak apa-apa, Begini. gak apa-apa. Yohanes, Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, supaya saya tidak melampaui ada yang tertulis. Sama-sama kita buka. Ya, untuk menjawab, sebenarnya Yesus telah mengakui dirinya dia adalah Allah dengan 2 ayat yang akan saya sampaikan ini ya Bung Nandar ya. Ya. Bung Nandar yang ganteng, lihatlah Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Di dalam iman Kristen Tritunggal, Trinitas ya. Ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dan setelah kami pelajari dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bolak-balik, entah udah berapa kali kita bolak-balik, kami memahami bahwa aku dan Bapa adalah satu itu berbicara tentang hakikat ya. Hakikat Allah ya, esensinya ya. Bahwa aku dan Bapa adalah satu, sama artinya Yesus mengatakan aku adalah Allah. Dan itulah alasan mengapa dia disalib sebenarnya. Itu yang pertama saya jawab ya. Yang kedua kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9 ya. Bung Nandar yang ganteng, yang seorang advokat dan debater yang hebat, boleh catat ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Oke ya. Yesus berkata di sana, kata Yesus kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus, karena mereka mendesak ya, seperti Bang Nandar ini mendesak, ayo mana Allah itu, tunjukkan kepada kami. Ayo ya Pendeta Pardi Umbai, ayo tunjukkan kepada saya tulisan secara letterlex tertulis dan jangan melampaui dan mengurangi. Mana dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya Tuhan?
Maka ini Bang Nandar, ayat yang kedua saya kasih di dalam Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukankah Bapa itu yang dijelaskan Tuhan Yesus juga kepada murid-muridnya Allah? Dia Allah juga ya, Bapa itu Allah Bapa. Nah, ketika Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Bagaimana Bang Nandar nanya lagi, mana tulisannya Yesus mengaku Allah? Ini pengakuannya Bang Nandar. Dan bagi kami itu lebih dari cukup Bang Nandar. Tapi kalau Bang Nandar bertanya, sampai sekarang dari aku SMA, 5 tahun aku di dunia apologet, aku bertanya mana Yesus mengaku, ini aku Allah, sembahlah aku. Memang tidak ada dalam Alkitab Bang Nandar. Ya. Kemudian Roh Kudus dikatakan Allah juga. Kenapa Roh Kudus dikatakan Allah? Baik. Saya pakai ini ya, pakai ayat Kejadian yang menjelaskannya. Kejadian pasal 1 karena waktunya tinggal sedikit. Kejadian 1 ya, perhatikan ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian ya, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, Elohim Israel ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu jamak. Kemudian untuk memahami ini kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 7 saya bacakan. Di sana dikatakan begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Seperti kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Maka satu itu adalah hakikat, yaitu Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Pak Gembala Pardi Umba yang sangat terkenal. Beliau terkenal karena kesabaran beliau ketika berdiskusi dengan Paul Jong. Jadi foto yang di belakang itu foto Yeshua Hamasya dihina-hina oleh Paul Jong, tapi Pak Pendeta Pardi Umbai sangat sabar, sangat santun, ya, dipenuhi oleh 9 buah roh. Haleluya. Haleluya. Anda cerdas sekali. Iya, Nandar ini cerdas. Jadi gini, Nandar, sebelum kita mulai waktunya Pak, nanti Pak. Jadi gini, ya saya akui, Bang Nandar, saya akui. Ya, kalau kita orang Kristen, Pak Pendeta Pardi Umbai, tanpa mengurangi rasa hormat, biar diskusi kita cepat selesai, atau nanti setelah jam 10 kalau mau menyampaikan pujian kepada saya terima. Ya. Baik. Siap. Baik. Lanjut. Baik. Jadi Pak Pendeta Pardi Umba yang saya hormati, yang saya cintai, karena Allah, mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu bahwa yang bersatu, kalau Bapak Pendeta mengatakan Bapa dan Yesus adalah satu, kita harus tahu ini Yesus berbicara secara literal atau secara perumpamaan, kiasan, makna alegori. Saya tunjukkan. Yang bersatu dengan Yesus ternyata bukan hanya Bapa, tetapi 12 murid dan para pengikutnya juga bersatu dengan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus, 12 murid ternyata bersatu dengan Yesus. Apakah 12 murid Yesus adalah Allah? Ternyata Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 16 ayat ke-23. Saya tunjukkan. Jadi Yohanes 16 ayat ke-25, mohon dicatat. Jadi teman-teman Kristen, para pendeta harus memahami, kalau makna kiasan jangan dimaknai sebagai makna literal. Kalau makna literal jangan dimaknai sebagai makna kiasan. Saya kasih tahu bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, itu makna perumpamaan. Ya, saya tunjukkan ayatnya. Itu perumpamaan Pak Pendeta. Yohanes 16 ayat ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan.
Akan tetapi akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi itu makna kiasan, Pak. Makanya 16 tahun saya belajar kekristenan, itu saya semakin yakin bahwa agama yang benar ini adalah agama Islam, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Quran 61 ayat 9. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, akan dimenangkan atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah tidak menyukainya. Tapi atas kasih karunia berkat yang tercurah limpahkan atas kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Karena secara tersirat dan tersurat Bapak mengatakan tidak ada di dalam Alkitab Yesus mengaku sebagai Allah. Sedangkan Tuhan kami mengaku sebagai Allah. Tuhan Yahudi mengaku sebagai Allah. Tuhan kami umat Islam meminta disembah, Tuhan Yahudi meminta disembah. Saya tidak bertanya Yesus adalah Tuhan. Yang saya tanya di mana Yesus mengaku sebagai Allah. Karena terminologi Tuhan, kurios dengan theos itu adalah terminologi yang berbeda. Kalau theos pasti Allah, kalau kurios belum tentu Allah. Jadi pertanyaan yang pertama saya hapus karena Bapak Pendeta sudah mengatakan itu tidak ada Yesus mengaku sebagai Allah dan tidak ada Yesus meminta disembah. Nah, pertanyaan kedua adalah di mana di dalam Torah ada tertulis Roh Kudus. Kenapa kisah para Rasul 19 ayat kedua murid-murid Yesus nggak kenal Roh Kudus? Ternyata Yohanes Pembaptis juga nggak mengajarkan itu Roh Kudus adalah Allah. Itu pertanyaan yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak. Terus yang kedua, karena Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah, Yesus selama hidupnya 33 tahun memerintahkan Bani Israel menyembah kepada siapa? Jadi saya ulang ya. Pertanyaan pertama, karena Bapak tadi mengatakan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah, sembahlah aku. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Pertanyaan pertama, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Kedua, di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah? Matius 5 ayat ke-37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Ini yang saya suka dari Bapak Pendeta Perdi Umbai, sangat berani berdiskusi dengan debater dari Kuningan Jawa Barat yang belum pernah terkalahkan oleh Kristen manapun di muka bumi. Haleluya. Yang ketiga tadi apa pertanyaan sebelum waktu? Pertanyaan saya cuma dua, Pak. Oh, dua. Yang pertama adalah Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Karena kan kalau Yesus mengaku sebagai Allah, sembahlah aku, kan nggak ada. Nah, pertanyaan saya itu, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Satu. Yang kedua, di mana tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Tertulis, Pak ya, sola scriptura. Karena Yohanes Pembaptis di dalam kisah para Rasul 19 ayat kedua, ayat ketiga tidak mengajarkan Roh Kudus adalah Allah. Padahal Yohanes Pembaptis dan Yesus di dalam apa tadi? Ini saya tunjukkan biar kita tidak ada dusta di antara kita. Kisah para Rasul 19 ayat kedua. Nih Pak, saya tunjukkan ya sebelum kita jalankan waktunya. Ternyata murid-murid Yohanes Pembaptis gak kenal Roh Kudus. Nih, ini kata Paulus. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, ya, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ternyata Yohanes tidak pernah mengajarkan Roh Kudus adalah Allah. Itu pertanyaan saya, dua saja. Oke. Ya, kita mulai waktunya. Oke, sebelum kita mulai, tolong dikondisipkan dulu Pak. Masih ada suara kresek-kresek. Ya, ini memang dari
Udah, Belum coba. belum datang. Saya order, saya masih order kabelnya belum Oke, datang. kita mulai dari awal lagi ya. Coba Bapak bicara dulu. Cek, Halo? 1. Sudah bagus? Jangan dipegang-pegang lagi Pak, supaya tetap bagus ya. Oke. Ya. Oke. Diterima waktunya? Oke. Nah, silakan, saya diam. Bapak bicara. Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Yesus menyuruh menyembah Allah. Ya. Allah di sini perhatikan, Allah di dalam iman Kristen Trinitarian, Allah itu kembali saya katakan dari awal tadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ketika Yesus berkata sembah Allah, dia berbicara tentang hakikat. Kalau dia berbicara menyembah Bapa, itu berbicara tentang pribadi. Ya, jadi ketika Yesus berkata sembahlah Allah, itu juga bagian dari penyembahan kepada dirinya dan Roh Kudus. Itulah iman di dalam kekristenan Trinitarian, ya, Tritunggal, ya. Baik, saya ulangi, Yesus menyuruh kita menyembah kepada siapa? Dia tetap menyuruh menyembah kepada Allah, ya. Dan di dalam iman Kristen Tritunggal, Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, pribadinya. Jadi dalam pemahaman, bukan dalam praktek iman kami, ya, ini bukan pemahaman tapi praktek iman. Ketika saya beribadah atau saya berkhotbah atau saya memimpin pujian dan penyembahan, saya berkata, mari kita menyembah Bapa di dalam kebenaran. Sebenarnya ketika saya mengatakan kita menyembah Bapa dalam kebenaran, itu juga sudah serta Yesus dan Roh Kudus. Ketika saya katakan mari kita sembah Yesus, itu juga sudah serta Bapa dan Roh Kudus. Ketika saya katakan mari kita memuji Dia, meninggikan Roh Kudus, itu sudah juga menyertakan Bapa dan Yesus. Itulah iman kami Tritunggal, ya. Iman kami Tritunggal. Jadi setiap pujian penyembahan kepada salah satu dari pribadi Allah Tritunggal itu sudah untuk semuanya. Karena Yesus juga berkata, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya ketika saya membaptis, ya, jiwa yang bertobat, dan saya berkata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, sudah ketiga pribadi itu ada di situ. Yonatan Nandar, itu pengertiannya, ya. Kemudian Kisah Para Rasul 19 ayat 2, ya, saya sambil melihat waktu. Kisah Para Rasul, nanti kalau kurang jelas kita masih banyak waktu untuk diskusi, kan, bukan hari ini saja, beberapa hari ke depan juga bisa. Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Baik, saya jelaskan. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus di sana, dan saya akan jawab dengan membaca sampai ayat yang ke-6. Itu jawaban saya, oke? Ya, pertanyaan Anda di ayat 2 saja dan ayat 3, tapi saya akan menjawab sampai ke ayat yang ke-6. Oke. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, ya. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Yang kemudian daripadanya, yang datang kemudian daripadanya, ya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan, ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ini Yonatan Nandar yang cerdas, ini sebenarnya adalah, ya, ini berbicara baptisan Roh Kudus. Ini bukan baptisan air. Baik, lalu pertanyaan Anda, Paulus atau tidak ada mengajarkan Tuhan Roh Kudus. Ya, tadi saya sudah jelaskan di awal. Baik, saya jelaskan di sini. Ya, murid-murid pada waktu itu mereka baru di dalam baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu tanda pertobatan, oke? Itu baptisan Yohanes itu adalah tanda pertobatan, ya. Di sini tulis baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, ya. Itu untuk orang yang telah bertobat. Kemudian ketika Yesus sudah memberitakan Injil lebih dalam lagi, ya, akhirnya mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus.
sebenarnya baptisan perjanjian baru itu sebenarnya adalah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketika Injil itu sudah diberitakan dan dimengerti. Nah, begini Yonatan Nandar, Roh Kudus itu kalau orang baru bertobat itu diberikan itu hanya sebagai metrai tanda bahwa mereka itu telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, diberi Terima tanda kasih Pak bermetra Pendeta, itu Roh Kudus. sangat luar biasa. Aduh. Ya. Sayang ya. Seperti berkobar-kobar ya di podium gereja, Masya Allah. Terbiasa Belum ini tuntas, namanya juga Pak. pendeta. Belum tuntas, saya jawab, Ya nggak Pak. apa-apa Pak, Kita tenang habis, ya. Pak. Kalau tidak malam ini selesai, ada malam-malam selanjutnya. Ah, ya, setuju, Karena setuju. saya sangat mengapresiasi Bapak Pak. Mohon maaf, bukan saya sombong. Karena Yesus dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk kita berbuat sombong. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan betul. siapa yang merendahkan hatinya akan Tuhan tinggikan. Itu dalam konsep Islam Ya. dan agama manapun. Nah, Ya. ya. Tidak ada debater Kristen yang berani sama saya, Pak. Saya cari Edis selalu nolak, bahkan saya di-unfollow. Si RK, Begitu ya? si Joseph, si Mikana, pokoknya nggak ada. Yang berani dari pihak Kristen diskusi dengan saya, Rudi Yohanes Hutagalung, Oki Kesaksian Kristen, ini sama Bapak. Makanya saya sangat mengapresiasi atas apa yang Bapak kerjakan malam hari ini. Boleh kiranya menjadi berkat buat kita semua. Baik, Ya. kita mulai waktunya. Oke. Ya. Ini jawaban Bapak semakin meyakinkan saya bahwa, mohon maaf Pak ya, bahwa agama kami lah agama yang benar Pak. Karena kalau agama kami ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Yahudi ditanya siapa Tuhanmu, Adonai. Yud Hevave Tetragrammaton. Tapi kalau Kristen ditanya bagaimana ketuhananmu, tidak ada makna tersirat dan tersurat yang secara eksplisit menjelaskan tentang itu. Nah, ketika pertanyaannya dibalik, Bapak Pendeta Fardi Umba yang baik hati, yang mendapatkan sukacita, damai sejahtera dan kelepasan, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Menyembah Allah. Ternyata ini kita lihat, benar Pak. Bapak ini jawabannya sangat benar. Kalau kita lihat teman-teman ya, Markus 12 ayat ke-29, hukum yang terutama, ini jawab Yesus, bukan jawab Paulus, bukan jawab Yonatan Nandar, bukan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa Ibraninya, Ana Yeshua Harishonahi Shema Yisrael, Yud Hefafe Eloheni Yud Hefafe Ehad. Apa kata orang Yahudi? Ayat ke-32-nya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Amar elab hasofer Yafeh, mantap betul. Rabi, guruku, emet, benar. Amarta, yang kau katakan. Seehad hufa'in odmil bado, bahwa dia adalah ehad, tidak ada yang lain kecuali Allah. Ternyata Pak, apa yang dikatakan Yesus tentang keesaan Allah, itu juga disebutkan bagaimana Al-Masih menyembah hanya kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Quran surat ke-5 ayat 72. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Yisrael, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini seiring dan seirama dengan apa? Dengan Matius 4 ayat ke-10. Matius 4 ayat ke-10, apa kata Yesus? Sama ini dengan Quran. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ini terjemahannya kurang benar. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, lebado ta'abod. Ta'abud itu ta'abud, kalau dalam bahasa Arab menyembah hatinya. Hanya kepada dia sajalah engkau menyembah, kata Yesus. Ini sama, seirama. Kalau kita tanya, Bapak menyembah Yesus sebagai Allah siapa yang nyuruh? Mohon maaf Pak, itu masih absurd. Tidak ada perintah yang secara eksplisit. Tetapi ketika pertanyaannya saya balik, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Bapa dengan gamblang, singkat, signifikan, eksplisit. Yesus menyuruh kita menyembah Allah, katanya. Luar biasa buat Bapak Pendeta Pardi Umbay. Tapi saya dengar tadi ada sebuah interpretasi
Bapak di awal sudah menegaskan berulang kali bahwa saya ini Trinitarian. Wah, sampai berulang kali Bapak mengatakan Trinitarian. Mungkin karena sebuah polemik antara Wanes dengan Trinitarian. Kemarin saya lihat Mikana debat dengan Agatha. Agatha menyamar jadi Wati, dikasih pulpen, di sininya kasih tai lalat. Mungkin karena polemik itu sehingga banyak para pendeta kemudian menggaungkan kembali tentang konsep Trinitarian. Nah, sekarang saya bertanya sama Bapak. Bapak mengatakan, ya betul, Yesus menyembah Allah. Tetapi Allah kami adalah Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik. Tertulis di manakah kalau Allah itu adalah Tritunggal di dalam perjanjian baru yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach? Di mana Allah Tritunggal itu? Karena definisi Allah Tritunggal di dalam Kristen adalah Allah bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa. Allah bukan Oke, Bapa. ini saya tunjukkan gambarnya aja, Pak. Boleh sedikit? Ya, sebentar saya catat dan akan saya jelaskan ya. Ini Tritunggal nih. Jadi pertanyaan saya, di mana ayat Tritunggal di dalam Alkitab? Nih, ini Pak, Mas, mudah-mudahan ada waktu ya. Nah, kita lihat gambar Tritunggal. Nih. Jelas. Nah, ini Pak. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Ya. Nah, ini kan. Ini di mana dalil di dalam Alkitab yang Bapak imani? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini seru ini. Saya sangat seru dong, Pak. Makanya saya itu sangat, sebelum kita mulai Pak ya, sebagai penyegaran dulu, saya itu bingung. Kenapa teman-teman Kristen yang lain kok nggak ada yang mau diskusi sama saya? Nah, Bapak sudah menyaksikan diskusi dengan saya, adakah kekacauan, adakah keinginan daging yang saya lakukan, Pak? Ya, tidak ada. Nggak ada kan? Anda sangat konsisten dan mantap mempertahankan apa yang Anda yakini, sama seperti saya. Iya harus Pak. Inna dina indallahil Islam. Tetapi saya tidak memaksakan. Anda tidak dapat menggoyahkan saya. Tujuan kami umat Islam itu tidak untuk menggoyahkan iman Kristen. Tugas kami itu, sebentar Pak. Tugas kami itu sebagaimana firman Tuhan katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum bilati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan ahlul kitab dengan cara yang paling baik. Makanya saya berdiskusi dengan Bapak dengan cara yang baik. Tolong dijawab pertanyaan saya. Masih ingat dengan pertanyaan saya? Kalau lupa saya ulangi. Ada satu pertanyaan. Ya, silakan. Tertulis Tritunggal dalam Alkitab, begitu? Ya. Dan di mana Yesus? Pertanyaannya? Iya, itu sebetulnya yang tadi tentang Roh Kudus belum terjawab. Di mana Roh Kudus tertulis di dalam Torah? Tertulis, Pak. Tapi oke lah, kalau Bapak tidak menemukan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di waktunya diterima, Pak. Silakan Bapak bernarasi. Baik. Oke. Terima kasih untuk Yonatan Nandar yang ganteng dan cerdas. Baik. Setelah menulis buku ini mengenai keberadaan Allah Tritunggal, Yesus bukan Bapa ya. Ini adalah satu bentuk jawaban saya kepada penyimpangan dari Alkitab ya, tentang keberadaan Allah dalam Alkitab. Itu foto saya. Ini bapaknya yang ini. Oke, waktunya kita off-kan dulu. Bapaknya nggak tahu kenapa. Teman-teman, waktunya kita off-kan dulu, nanti nggak apa-apa 5 menit. Pak Pendeta Pardi Umbai, mohon maaf tadi Anda tiba-tiba terjeda. Ya, coba Anda berbicara lagi, mohon maaf. Halo Pak. Cek 1 2, cek. Tadi oke, halo. kita mulai lagi. Waktunya saya cancel karena Bapak tadi terjeda ya. Saya mulai dari awal lagi buat Bapak bonus, karena Bapak penuh damai sejahtera. Saya kasih bonus buat Bapak. Silakan Bapak terima. 5 menit dari sekarang. Baik. Ya, sebagaimana Yonatan Nandar tahu, saya memang Tritunggal sejati ya, Trinitarian. Dan kalau Yonatan Nandar bertanya di mana tertulis Tritunggal secara letterless, memang tidak ada dalam Alkitab.
tetapi makna, hakikat, esensi, ya Allah Tritunggal itu sudah jelas bagi kami. Ya, semua kita tahu bahwa Tritunggal itu muncul ketika kesepakatan bapak-bapak gereja di Konsili Nicea awal abad keempat itu untuk memberi artikulasi penyebutan kepada keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, mereka di Indonesia kan ya kita sebut diberi titel Tritunggal, ya Allah Tritunggal, yaitu keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Allah Tritunggal. Sebenarnya saya bisa menggunakan kata bahwa saya ini adalah pemercaya Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tanpa menyebut Tritunggal juga bisa. Karena artikulasi Tritunggal ini sudah begitu populer, maka saya gunakan. Tetapi di dalam Alkitab menyatakan keberadaan Allah yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami artikulasikan atau sebut Tritunggal itu banyak dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Ketika Yesus memerintahkan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus berbicara tentang keberadaan Bapa, bahwa Anak Allah akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ketika Yesus berbicara akan mengutus Roh Kudus. Dan ketika di dalam tadi saya bacakan Yohanes 1 ayat Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 tadi, bahwa ada 3 saksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Kejadian 1 ayat 26 berkata, Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu jamak ya, Elohim dari El ya. Nah, itu sebenarnya merujuk kepada keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya, merujuk kepada Allah Tritunggal ini. Dan di dalam kesempatan ini juga saya memberitahu kepada Yonatan Nandar yang ganteng dan terkenal, ini saya sudah tulis buku tentang keberadaan Allah Tritunggal, Yesus bukan Bapa. Jadi silahkan kalau berminat, silahkan nanti di DM saya kirim ya. Ini buku saya tulis juga 50+1 ya, hal penting yang harus diketahui dalam Alkitab, termasuk juga Allah Tritunggal ada di sini ya. Ini lebih tebal, ada 300-an halaman, ini kecil ya. Sebenarnya ada banyak buku yang mau saya tulis, tetapi karena sekarang kayaknya orang tidak suka membaca buku, jadi seperti ini. Nah, itu jawaban saya, Yonatan Nandar. Ya, dalam Alkitab tidak tertulis Allah Tritunggal, tetapi makna, esensi, ya substansi Allah Tritunggal itu jelas bagi kami dari beberapa ayat yang saya sampaikan tadi. Ya, mengenai Roh Kudus di dalam Torah itu hukum Taurat. Ya, kalau di dalam poin-poin hukum Taurat mengenai Roh Kudus itu tidak tertulis, tetapi di dalam pelaksanaannya itu berkali-kali Allah memenuhi nabi, memenuhi hakim-hakim, memenuhi orang-orang yang dipakai untuk tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Tuhan. Allah selalu memenuhinya dengan Roh Kudus. Ketika Raja Israel pertama Saul sebelum menjadi raja, dia dipenuhi dengan Roh Allah, dia dihinggapi Roh Allah. Kalau di Perjanjian Lama dikatakan dia dihinggapi Roh Allah dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memenuhi Raja Saul ini, memenuhi Raja Daud dan selanjutnya raja-raja Israel, nabi-nabi juga di dalam Perjanjian Lama, orang-orang yang ditugaskan membangun bait suci seperti Aholiab ya dan teman-teman itu dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus itu, dan itulah yang memberi ide, memberi pewahyuan, memberi pemahaman cara mengerjakannya seperti ini. Tapi kalau Anda mencari secara letterlex tertulis di poin-poin hukum Taurat, saya tidak menemukannya. Ya, tetapi dalam prakteknya ya ada Roh Allah itu. Roh Allah di Perjanjian Lama dikatakan menghinggapi, ya. Menghinggapi. Kalau di Perjanjian Baru Yesus berkata Roh Kudus turun atasmu atau dipenuhi Roh Kudus ya. Karena begini, Yonatan Nandar yang cerdas dan saya akui sangat cerdas ya dan luar biasa ya. Nah, apa itu namanya? Bagi kami orang Kristen, Allah itu yaitu Bapa, ya Bapa itu tidak kelihatan, Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, Yesus kelihatan. Roh Kudus tidak kami lihat, tapi kami merasa dampaknya. Nah, sekarang Bapa, Yesus itu di surga, yang menyertai kami sekarang itu adalah Roh Kudus. Dialah yang memimpin kami kepada pengenalan dan penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Waktu habis. Baik, terima kasih, luar biasa Pak Pendeta ini ya. Bapak Pendeta, saya tanya dulu nih, bukunya harga berapa itu? Ya, buat kalau yang hasanah. ini 50.000. Ada nggak di online shop?
Ada nggak di online shop? Saya coba-coba tapi nggak bisa saya untuk masuk ke situ. Jadi DM saja. Dimasukkan aja Pak, dimasukkan aja ke online shop itu biar lebih mudah. Mungkin karena saya bukan orang populer jadi kayaknya tenggelam oleh yang lain-lain. Ya, saya sudah coba di Shopee tapi nggak muncul-muncul. Jadi di DM nggak saja. ada kaitannya Pak, nggak ada kaitannya populer atau tidak. Di TikTok juga bisa Pak. Baik, Ya, nanti nanti secara belajar. teknis coba Bapak koordinasikan dengan teman-teman yang udah biasa berjualan di TikTok ya. Betul. Baik, kita mulai. Oke. Baik, Bapak tolong diterima. Ini waktu saya. Sudah. Jadi Bapak Pendeta ini memang sangat terkenal, sangat viral waktu dihujat oleh Paul Jong, di mana Paul Jong itu menghina foto Yesus yang ada di belakang. Jadi Bapak ini sangat terkenal. Sebelum apologet Kristen di TikTok ada, beliau sudah ada sejak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ketika saya memulai di YouTube. Ini sangat terkenal karena beliau sangat rendah hati dan tidak pernah membalas hujatan dengan hujatan. Makanya mudah-mudahan kita terdekati malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Dan Bapak ini juga jujur bahwa di dalam Torah tidak ada tertulis Roh Kudus. Dan Bapak ini juga, Pak Pendeta Pardi Ubay juga dengan jujur mengatakan tidak ada Tritunggal tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak ini sangat menjadi pelaku firman. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Dan Bapak ini juga jujur bahwa konsep Tritunggal itu kalau saya cari di Meta EA, ternyata Tritunggal itu didirikan oleh Tertullianus 160 sampai 220 Masehi. Nah, ini juga ada tokoh-tokoh Tritunggal, ada Irenaeus, Origenes, Agustinus ya, dari Hippo. Nah, ini jadi Pak Pendeta sangat jujur bahwa Tritunggal dibangun, digagas oleh Tertullianus dan kawan-kawannya. Terima kasih, saya haturkan. Tetapi dengan kejujuran Bapak, saya semakin yakin dengan ayat Quran, Pak. Di dalam ayat Quran dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Baik, saya tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab yang Bapak imani, 1 Korintus 4 ayat ke-6. Dan mudah-mudahan Bapak santun ini diberikan hidayah oleh Allah ya. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jadi syarat kita mendapatkan berkat itu adalah tidak menyombongkan diri. Nah, kita lihat Pak ayatnya ini. 1 Korintus 4 ayat ke-6 dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Yang tertulis tentang konsep ketuhanan menurut Yesus adalah Allah Esa, sedangkan Allah Tritunggal tidak ada. Jadi saya heran kenapa yang tertulis tidak diamalkan, sedangkan yang tidak tertulis diamalkan, sementara yang tertulis tidak diamalkan. Ini kebalik, Pak. Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama itu, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang tertulis tidak diamalkan, tetapi yang tidak tertulis, yang digagas oleh Tertullianus diamalkan. Nah, ini Pak Pendeta, mohon maaf kalau interpretasi saya salah. Matius 4 ayat ke-10 di dalam bahasa Ibraninya, Payomer Yehosua Hamasiah ibdu et Allah. Sembah itu hanya kepada Allah, kata Yesus. Matius 4 ayat 10. Tertulis dan diucapkan oleh lisan yang mulia Yesua Hamasiah. Sembah itu hanya kepada Allah. Tertulis. Kami umat Islam sangat mencintai Yesua Hamasiah. Yesua Hamasiah mengatakan sembah itu hanya kepada Allah. Tertulis, tidak diamalkan. Malah kami umat Islam yang mengamalkan, yang menyembah Allah ya hanya kami. Nggak ada kami menyembah Roh Kudus, menyembah Anak ya. Kami hanya menyembah Allah yang dianggap oleh Kristen disebut Allah Bapa. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat Alkitab itu sendiri, 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui yang ada tertulis. Yang tertulis hanya menyembah Allah, yang tertulis tidak ada menyembah Roh Kudus. Boleh kiranya diskusi ini menjadi sebuah hal yang memberkati saudara-saudari sekalian. Saya tidak mengklaim saya menang. Kalau Pak Pendeta mengklaim Bapak Pendeta menang, saya sangat memberikan reward kepada Bapak.
bahwa pemenang debat kali ini adalah Pak Pendeta, gitu kan. Tetapi Yang banyak hati dapat itu koinnya tidak kan. bisa dibuka. Oke, lanjut. Iya, belum, waktu saya belum Haleluya. selesai ya. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Hati tidak bisa dibohongi. Meskipun saya dibilang ganteng, kalau saya tidak ganteng, orang-orang tidak bakal percaya saya ganteng. Meskipun Bapak saya sebut menang, tapi kalau hati mengakui bahwa apa yang saya sampaikan benar, maka yang menang tetaplah Yonatan Nandar. Iya, Pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya masih ada waktu sedikit. Oh, sudah habis, Pak. Inti pertanyaannya ya Tritunggal, Trinitarian itu tidak tertulis. Yang tertulis hanya menyembah Allah. Kenapa ada interpretasi? Katanya sola scriptura. Kenapa masih butuh ditafsirkan? Baik. Padahal ayatnya sudah jelas. Sembah itu hanya kepada Allah. Begitu, Pak. Ya. Iya, karena di dalam Ya, waktunya Sembah, Pak. ya. Pak Pendeta Padri Umbai yang saya kasih waktunya ya. Teman-teman, aduh saya kena report teman-teman di tap-tap layar ya. Kalau tiba-tiba saya rungkat berarti saya kena ini ya. apa sebabnya? Yang letih lesu, yang belum bergabung silahkan Oke. bergabung. Silahkan, ini waktu Bapak, Pak. Oke. Jadi begini, tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak ada di dalam Alkitab ya tulisan Tritunggal, tapi ada maknanya, ya esensinya, hakikatnya ya. Itu Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu diartikulasikan, penyebutannya saja, memang tidak tertulis di Alkitab. Lalu terkait dari Matius 4 ayat 10 di mana Yesus sedang dicobai oleh iblis. Dan dia berkata di bagian akhir, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kembali saya mau katakan bahwa dalam pengertian akhirnya kemudian bahwa Tuhan itu adalah Allah, Allah adalah Tuhan itu bagi kami di dalam Alkitab itu dijelaskan seperti itu ya. Dan jika Anda berkata Allah Bapa berarti itu pribadi Bapa ya. Jika Anda berkata anak Allah berarti itu Tuhan Yesus ya. Jikalau Anda berkata Allah Roh Kudus berarti Roh Kudus. Nah, lalu kalau Yesus berkata engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi saya katakan ini mengenai hakikat ya. Yonatan Nandar yang ganteng, yang kalau tidak hati-hati untuk menyimak perkataannya, itu seperti arus air yang slow tapi menghanyutkan, bisa membawa Anda tergerus gitu ya. Seperti apa itu namanya angin sepoi-sepoi ya. Jadi saya harap para pendengar juga menyimak dengan baik ya, menyimak dengan baik. Karena memang Alkitab itu divalidasi oleh Tuhan Yesus. Dia berkata ada tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi ya, di dalam kitab Musa dan dalam kitab Mazmur. Dan kemudian ya apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh Tuhan Yesus itu ditulis dalam Injil dan juga dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Dan kemudian ketika Yesus naik di surga, diutus Tuhan Roh Kudus bagi kita, dan itu mendiami setiap orang percaya sebagai metrai, tetapi berbicara dipenuhi Roh Kudus, itu namanya diurapi oleh Tuhan. Kalau kuasa dari tempat yang maha tinggi turun atasmu, artinya kalau engkau menerima Roh Kudus, maka engkau menjadi saksiku. Jadi orang-orang seperti saya ini, ya saudara Yonatan Nandar yang ganteng dan cerdas, itu saya sudah diurapi, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Antara saya dan Yonatan Nandar itu masih berbicara dasar, masih berbicara permukaan. Kita belum berbicara perkara rohnya. Mungkin berbicara lahir baru seperti apa, baptisan Roh Kudus seperti apa, nanti kita akan berbicara karunia Roh Kudus seperti apa. Bang Yonatan Nandar masih belum ke sana. Jadi ini masih di permukaan Bang Yonatan ya. Nah, oleh sebab itu saya kembali ke pertanyaan tadi ya. Matius 4 ayat 10, 1 Korintus 4 ayat 6. Ya, di dalam hal Anda katakan melampaui yang tertulis. Oke, bagi Yonatan Nandar ketika kami menyebut Tritunggal berarti itu sudah kena diskualifikasi dalam pengertian Yonatan Nandar. Oke, enggak masalah. Sekarang saya berbicara dengan Yonatan Nandar yang ganteng dan cerdas. Saya berbicara mengenai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah dalam Alkitab itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pribadinya. Oleh sebab itu penyembahan kepada Allah itu juga menyembah kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Saya ulangi. Ketika saya berkata, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikanlah namamu. Itu artinya gini, di dalam kata Allah itu iman kami itu jelas kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu secara roh tidak bisa dipisahkan ya.
secara roh tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Misalnya saya berkata, Yesusku dahsyat, ya, Yesusku dahsyat, gitu ya. Berarti itu saya sedang berkata tentang Yesus, tapi sebenarnya nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Nama Yesus adalah nama firman yang menjadi manusia. Nama Yesus adalah nama Roh Kudus diutus kepada orang percaya. Jadi ketika kami berkata, terpujilah Yesus Tuhan Raja kami, itu sebenarnya juga untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu hakikat penyembahan kami dalam roh dan kebenaran, ya. Nah, Bang Yonandar, ya, saya akui Anda memang sangat-sangat politis dan sangat diplomatis. Ya, kalau teman-teman Kristen yang tidak baca Alkitab, ya saya akui KO, ya, KO, tidak dapat berdiskusi, ya, tidak dapat berdiskusi. Nah, oleh sebab itu melalui room ini juga saya kasih tahu kepada teman-teman Kristen, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Ini saatnya kita diminta tanggung jawab oleh saudara-saudara kita yang lain. Gimana kita mempertanggungjawabkan iman kita? Maka seperti malam ini saya sedang berhadapan dengan seseorang yang menuntut tanggung jawab itu, dan saya dapat menjelaskan dengan baik dan benar kepada Yonatan Nandar yang ganteng dan teman-teman dalam room. Terima kasih. Waktu habis. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sangat luar biasa. Begitu. biar kita santai ya. Kalau Minum kita dulu ya, diskusinya minum dulu tanpa boleh silakan Pak, boleh. Kalau kita diskusi begini kan enak, ya kan? Enak, Pak Pendeta luar biasa nih. Kita diskusi nggak ada otot-ototan, nggak ada keinginan daging, kita keinginan roh semua ini. Ya, betul. Baik, terima Pak. Siap. Baik, saya sangat mengapresiasi memang Pak Pendeta ini sangat luar biasa ya. Inilah harusnya Pak Pendeta inilah yang menggantikan pendeta-pendeta yang khotbah di TV-TV. Karena sangat menggebu-gebu dan alkitabiah. Promosikan ya, saya. Sangat alkitab. Iya, kita promosikan, bantu teman-teman yang teman-teman Kristen silahkan. Karena pendeta ini sangat jujur, mengakui keobjektivitasan lawan diskusinya, mengakui kalau saya ganteng, mengakui saya kalau lawan debat yang lain pasti yang lain keok. Nah, kenapa? Jadi saya tercerahkan. Ternyata Edis, Mikana, Agatha, CP, dan teman-teman yang lain kenapa nggak berani diskusi sama saya? Jawabannya Pak Pendeta bilang tadi, karena kalau salah sedikit ya keok, gitu loh. Ya. Karena saya sangat kritis. Terima kasih atas Pak Pendeta. Ya, oh bukan diundang lagi, saya tantang berulang kali. Jadi luar biasa Pak Pendeta. Kembali ke Alkitab. Teman-teman, ini kalau ini terjemahannya lumayan ini ya. Kalau ini LAI TB, kalau ini LAI AYT ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Nyahlah Satan, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah." Sama dengan bahasa Arab dan Ibrani, ta'abud ya. Beribadah, menyembah itu hanya kepada Allah. Tertulisnya kepada Allah, tetapi teman-teman Kristen lebih condong kepada konsep tertulianisme dan kawan-kawan yang lain. Nah, mengenai Roh Kudus Pak Pendeta, pandangan Islam dengan pandangan Yahudi itu sama. Saya ulangi, pandangan Islam dengan pandangan Yahudi tentang Roh Kudus itu sama. Kalau Roh Kudus itu adalah ciptaan. Ini bukan berdasarkan asumsi saya, tetapi berdasarkan ayat Alkitab, sebagaimana Bapak nyatakan di awal, kita ini sola scriptura, ya kan? Saya tunjukkan kepada Bapak bahwa kenapa orang Yahudi tidak ada yang menyembah Roh Kudus, karena menurut orang Yahudi Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya biar tidak terjadi fitnah. Mohon maaf saya juga kepada Bapak dan kawan-kawan Kristen yang lain, bukan saya mendiskreditkan, ini dalam ranah diskusi. Setelah diskusi kita Bhinneka Tunggal Ika, dan kita adalah satu bangsa, satu negara, Indonesia yang kita cintai. Saya tunjukkan kalau Roh Kudus adalah ciptaan. Teman-teman, kita lihat nih. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya sesuai. Tesalah ruahaha yibariun yuthades penei adama. Makanya kenapa Roh Kudus tidak disembah oleh orang Yahudi? Karena Roh Kudus itu ciptaan, makhluk yang tercipta. Nah,
bukan hanya di dalam Mazmur 104 ayat ke-30 Pak Pendeta, kita buka di dalam Zakaria 12 ayat pertama. Roh Kudus, kan saya belajar tentang teologi kekristenan banyak. Saya waktu ke gereja mengatakan Pak Pendetanya begini, jangan kau membuat tato saudara-saudara yang terkasih, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus. Wahai saudara-saudara yang terkasih, jangan kau donorkan darahmu, karena bait kita adalah bait Roh Kudus. Jagalah, peliharalah bait Roh Kudusmu di dalam tubuhmu. Nah, menurut Zakaria 12 ayat ke-1, ternyata Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu adalah ciptaan. Saya baca Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya karena original teks dari perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Masya debar Yahweh al Yisrael neum Yahweh notes shamayim peyoshed aret peyosher ruah Adam bekerwo. Ternyata ruah yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, adalah ciptaan. Saya berbicara berdasarkan apa yang saya pelajari. Saya belajar Ibrani 3 tahun, dan rekan-rekan saya juga banyak yang Kristen. Ketika saya belajar secara kaidah gramatikal Ibrani, memang Roh Kudus adalah ciptaan. Makanya orang Islam dan orang Yahudi sampai kapanpun tidak menyembah Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah ciptaan Allah. Masya Allah, inna dina indallahil Islam. Ini waktu 21.52, tersisa 10 menit lagi. Jadi closing siapa dulu nih, Bapak atau saya? Jadi ini tahap closing Pak. Bapak 5 menit sebagai close. Gimana? Apa saya jawab dulu atau closing aja dulu? Ini untuk pertanyaan dijawab di Bapak jawab dulu. Bapak jawab dulu 5 menit. Kemudian 5 menitnya atau 3 menit terserah Bapak closing. Jadi 5 menit ini Bapak jawab, 5 menit berikutnya Bapak closing. Baik, ya. Saya baca ulang, teman-teman yang ada di room, saya terima dulu. Ya, teman-teman ada di room, saya ulang Mazmur 104 ayat 30 ya. Mazmur 104 ayat 30. Saya mau perhatikan di sana dulu. 104 ayat 30 ya. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Oke. Kemudian di dalam Zakaria 12 ayat 1, Zakaria 12 ayat 1 ya. Sebentar saya buka dulu kitabnya. Oke. Zakaria 12 ayat 1. Waduh, susah juga nih kitab Tuhan. Zakaria 12 ayat 1 ya. Bentar. Oke. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yonatan yang cerdas dan ganteng, yang hebat dan luar biasa. Saya mau jelaskan, ya, apa yang tertulis di dalam Mazmur 104 ayat 30 dan Zakaria 12 ayat 1 ini, R-nya itu huruf kecil ya, roh. Karena ada roh Allah, ada roh manusia, roh kehidupan, ada juga roh jahat. Jadi dikatakan roh. Kenapa roh? Karena memang makhluk roh, tidak kelihatan. Nah, oleh sebab itu, ini tidak berbicara tentang Roh Kudus, tapi ini berbicara tentang roh kehidupan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu dan memberi roh kehidupan, maka manusia yang Dia ciptakan itu hidup, begitu maksudnya. Jadi ini tidak berbicara tentang Roh Kudus, ya, Yonatan Nandar. Tapi nanti karena kita terbatas waktu, nanti boleh digali lebih dalam lagi, kita bahas lagi ke depan ya. Ini berbicara ya tentang roh manusia. Karena begini, di dalam iman Kristen, ketika manusia itu hidup, ya diciptakan pertama kali ketika hidup, maka Allah berfirman ya, bahwa beranak cuculah, ya kan. Sekali itu Bapa Allah berfirman, maksudnya itu terus keturunan manusia yang diciptakan dari debu tanah. Nanti dia hidup kalau ada roh Allah ya. Ada roh Allah. Itu dikatakan roh kehidupan atau roh manusianya begitu. Tapi kalau berbicara Roh Kudus itu beda. Beda. Roh Kudus itu roh Allah itu sendiri yang
keluar dan datang dari Bapa. Saya baca ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, kata Tuhan Yesus, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, roh kebenaran ini adalah Roh Kudus, ya. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Coba kita cari ayatnya, ya. Di dalam Injil Yohanes, ya. Sebentar, saya cari dulu ya. Ya. Oke. Sebentar, saya cari ayatnya. Santai saja, santai, sabar-sabar ya. Nah, ini perhatikan. Saya baca ya. Saya baca lengkapnya begini. Ini. Roh kebenaran. Sebentar. Baca ayatnya. Oke. Ya. Nanti Yonatan Nander selidiki ya, karena ini semua banyak dari Yohanes 14 pasal 15. Maksud saya Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Kemudian dilanjutkan di dalam catat ya, Yohanes 15 ayat 25 sampai 27, dan kemudian ya Yohanes pasal 16 ayat 46 sampai dengan 15. Jadi di situ lengkap penjelasannya siapa Roh Kudus ini ya. Dan itu yang membedakan Roh Kudus dan roh manusia ya. Sekali lagi saya ulangi, ketika seseorang itu diciptakan, itu diberi oleh Allah tuh roh kehidupan yang disebut roh manusia. Kalau roh manusia ini keluar, maka orang itu meninggal. Nah, kemudian ketika orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, itu Roh Kudus diberikan sebagai metrai. Tetapi kalau dia dipenuhi Roh Kudus diurapi, itu namanya dia menerima kepenuhan Roh Kudus dibaptis. Kemudian kenapa dikatakan bahwa tubuh kami ini bait Roh Kudus? Karena Roh Kudus dari Allah itu tinggal di dalam kami, sehingga kami sanggup mengaku Yesus itu Tuhan, begitu. Bang Nandar yang ganteng ya dan cerdas ini ya, yang memang sangat menakutkan bagi orang yang tidak baca Alkitab ya. Ya, tapi bagi saya tidak masalah. Ya, saya senang yang begini, dan memang ya saya bukan karena sombong ya. Sebenarnya saya tunggu-tunggu Bang Nandar ini, tapi saya tidak berani menentang, nanti dikira sombong ya. Kebetulan malam ini mungkin rencana Tuhan juga beliau masuk ke sini, dan saya sangat apresiasi. Oke, itu jawabannya Bang Nandar. Masya Allah, memang teman-teman tidak semua orang bisa menulis buku. Pak Pendeta Pardi Umbai ini, lihat teman-teman, banyak sekali karangan bukunya. Ini artinya apa? Beliau ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat famous, dan rekan-rekan Kristen yang lain harus belajar kepada beliau. Bagaimana beliau diskusi dengan saya sangat santun. RK, Elia Miron, Joseph, Pendi Aceh, si Bom-Bom, debater-debater Kristen yang lain Pak, saya tantangin, bahkan saya iming-imingi, kalau si Edis berani sama saya debat, saya kasih pulsa 50.000. Nggak ada yang berani. Tapi Bapak malam hari ini menunjukkan taringnya, menunjukkan kalau Bapak adalah orang cerdas. Haleluya. Tepuk tangan buat Bapak Pendeta Pak. Belum, kita belum mulai. Sabar Pak ya, saya kasih apresiasi Bapak dulu. Oke. Ya biar kita nggak pegal kalau Bapak mau goyang. Ya silakan. Oke, sudah. Saya juga Pak ya. Siap. Biar kita nggak pegal ya kan. Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar bilang. Terima kasih Pak. Ada Marce nonton ini, ada anak rohani juga kita ya. Oke, lanjut. Siapa? Marce siapa Pak? Marce siapa? Ini anaknya Bapak? Anak rohani kita. Pak Pendeta. Anak rohani. Oh siap, ya. siap. Silakan Pak Pendeta, anak-anak rohaninya silakan. Silakan Pak Pendeta, Pak Gembala Sidang, silakan. Terima kasih untuk kita closing statement ya. Begitu. Udah selesai kan? Iya, silakan Pak. Iya, closing. Iya, closing. Karena setelah Bapak closing, saya closing. Siap. Ya, teman-teman dalam room, terima kasih sudah menyaksikan kami diskusi. Ya bukan debat, ya debat juga sih, ya ada nggak apa-apa, tapi dalam konteks yang saling membangun, ya saling menggali begitu ya. Dan saya tidak punya hati juga ingin mendiskreditkan. Kalau saya ada salah kata, salah bahasa, mohon maaf.
dan juga kepada Bang Nandar, jangan jerak, jangan satu kali ini saja, karena malam ini mungkin Anda mengalami kekalahan yang telak, tapi jangan jerak. Datang lagi ke sini, kita diskusi lebih dahsyat lagi ya. Terima kasih, Anda cerdas, Anda hebat, Anda seorang advokat, Anda seorang apologet yang sangat terkenal dan ditakuti oleh banyak teman-teman yang lain. Tapi syukur bagi saya karena Anda Roh Kudus, saya tidak takut dengan Anda. Thank you, thank you, thank you. Ya, silakan. Masih ada waktu, Pak. Oh, berapa banyak sih? Oke, iya. Bang 5 Nandar menit. ini, Iya, Bapak sebelum boleh saya ngomong ketemu apapun. dengan Bang Nandar, sebelum beliau ini berkenan naik ke room ini, saya sudah tahu. Dan saya lihat memang dahsyat sekali beliau ya kalau debat itu ya. Oleh sebab itu teman-teman Kristen ya, tolong baca Alkitabnya banyak-banyak. Karena kita harus memberi pertanggungjawaban ketika saudara-saudara yang lain itu menanyai bagaimana iman kita. Seperti tadi ditanya Tritunggal, ditanya segala macam, itu baru awal. Ini belum lebih dahsyat lagi bagaimana kami nanti akan membahas dosa waris, bagaimana pengampunan. Betul ya Bang Nandar ya, kita akan ke sana nanti ya. Ya, kita tidak ada pemaksaan keyakinan, meskipun Bang Nandar secara politis dan diplomatis sangat lihai, menggiring, menyeret begitu. Tapi bagi kita yang dewasa kerohaniannya, pemahaman firmannya yang sudah mendalam, saya yakin tidak tergoyahkan oleh Bang Nandar yang hebat ini. Tetapi saya akui dia cerdas, dia pintar. Kalau kita kurang membaca Alkitab, kurang merenung firman Tuhan, kurang berdoa, bahkan mau saya katakan kalau belum diurapi oleh Roh Kudus, kelepek-kelepek saudara, kelepek-kelepek ya, kita tidak akan mampu menjawab. Ini sebabnya malam hari ini tidak kebetulan Bang Nandar ini naik ke sini. Saya yakin dan percaya beliau diutus Tuhan ketemu dengan saya di sini. Paling tidak saya mencerahkan beliau ya kan dengan firman Tuhan yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan yang tidak terjawab baginya. Karena dia memiliki kehausan rasa lapar yang begitu besar. Sementara beberapa orang yang dikatakan oleh Bang Nandar tadi sendiri itu tidak berani begitu untuk diajak diskusi. Itu ada apa? Saya tidak tahu itu. Kalau itu memang benar Bang Nandar, berarti ya Anda nampaknya sekarang menguasai gelanggang begitu ya. Tapi pas ketemu dengan saya kelihatannya Anda ketemu sparring partner yang mungkin ya cukup membuat Anda bersemangat, dan haus lapar Anda tuh semakin menggebu-gebu. Dan mudah-mudahan malam hari ini ibarat Anda haus, mungkin ya paling tidak saya sudah 10% memberi kesejukan ya. Kehausan, kelaparan Anda akan pemahaman Alkitabiah ya. Anda memang hebat, dan saya yakin dan percaya nanti satu saat Anda akan mendapat hidayah, akan mendapat berkat Tuhan, Anda akan dicerahkan. Dan saya doakan Bang Nandar itu supaya mengalami perjumpaan pribadi dengan saya. Saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Bang Nandar, makanya foto ini saya taruh di sini. Meskipun ya teman kita siapa tadi? Ya. Siapa namanya? Paul Jang. Paul Jang itu pernah menghujat foto ini, menyerang saya, tapi saya tidak gentar, tidak goyah saya. Saya bahkan mau ajak lebih dalam, ya saya mau tanya lebih dalam, beliaunya menggunakan trik manajemen konflik. Jadi karena nggak bisa menjawab pertanyaan, diajak masuk ke dalam konflik, ya diajak untuk berantem begitu. Padahal karena tidak bisa jawab pertanyaan. Nah, jadi saya lihat-lihat juga apologet ini semua biasanya kalau nggak bisa jawab pertanyaan tuh ngajak berantem biasanya, lalu debat nggak karu-karuan ya, marah-marahan. Itu trik sebenarnya. Tapi saya belajar untuk tetap menjawab dengan tenang, meskipun Bang Nandar mungkin tidak terima karena punya keyakinan yang teguh. Tidak mengapa, yang penting bisa menjelaskan dan menjawab. Terima kasih Bang Nandar, Anda luar biasa. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman. Jangan lupa kalau perlu buku saya kirim gratis spesial untuk Bang Nandar, tapi ongkirnya Masya Allah, terima kasih Pak Pendeta. Ya, siap. Makasih ya Pak Pendeta, nanti saya DM ya. Tanggung jawabnya, oke, silahkan. Siap Pak Pendeta, nanti saya tagih janjinya nanti. Bukunya saya terima dengan tadi, luar biasa memang tadi sore teman-teman. saya baru kirim untuk orang di Palangkaraya, ya buku ini, ya. Nanti kirim buat saya ya, gratis katanya ya, gratis tapi COD nanti saya yang nanggung biaya. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Kalimantan Tengah. Enggak, Pak Pendeta Pari dari mana? Maksudnya, oh Kalimantan Tengah nih, ongkos kirimnya lumayan. Enggak apa-apa Pak, tenang aja Pak.
Tapi Paling banyak buku Bapak 100.000. lebih berharga daripada ongkos kirimnya. Wah iya, iya nggak apa-apa. Teman-teman yang mau menanggung ongkos kirimnya silakan ya untuk membantu pelayanan dakwah saya, boleh. Ya, itu. Tapi Anda dapat koin banyak, Baik. sudah cukup itu untuk ongkirnya. Ini bukan koin Pak, itu tuh poin. Belum tentu itu isinya koin. Ya. Oh, begitu. Itu tap-tap layar isinya juga bisa. Tapi saya aturkan terima kasih buat Jujur ada dari tadi, Subarni yang sudah bergabung, yang sudah ngirim gift. Mudah-mudahan yang ngirim gift, yang tap-tap layar masuk surga semua kita bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin. Oke, sekarang saya penutup Pak. Oke. Terima. Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Saya katakan debater Kristen yang lain tidak ada yang berani. Tetapi Bapa dengan penuh santun, sukacita, damai sejahtera, bahkan karena kebaikannya saya dikirimi buku gratis. Cuma COD-nya sekitar 100 ribuan karena saya di Kuningan, Jawa Barat ya. Kalau teman-teman mau membantu pelayanan saya dengan menanggung ongkos kirimnya bolehlah. Tapi saya aturkan terima kasih nih ya Pak Pendeta, malam hari ini sudah berdiskusi dengan saya dengan cara yang baik, dan inilah diskusi yang sesungguhnya. Tidak ada saling hujat, tidak ada saling serang pribadi, semuanya kita diskusi untuk memahamkan antara agama satu dengan agama yang lain. Nah, terima kasih Pak Pendeta, tapi ada hal yang menggelitik yang menjadi salah satu poin di dalam closing statement saya, bahwa di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal kapitalisasi. Ini tulisan Ibrani ruah ya. Ruah. Mohon maaf tulisan saya jelek. Ini R U ya, ini A, ini C, ini H. Ruah, ini Ibraninya. Di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal kapitalisasi. Jadi nggak ada pembedaan antara ruh Tuhan, ruh manusia, itu nggak ada. Makanya nanti di pertemuan selanjutnya tolong berikan Pak Pendeta, ini waktu saya. Di poin berikutnya, di perdiskusian berikutnya, saya pengen tahu dasar gramatikalnya dari mana sehingga ada pembedaan roh. Kenapa LAI menerjemahkan R kecil, R besar? Itu dasar pijakannya kamus dari mana? Kamus bahasa Ibrani mana? Baik, itu sekedar tanggapan. Selainnya saya closing statement. Sekali lagi saya haturkan terima kasih, dan saya sangat bersukacita karena bisa diskusi dengan seorang pendeta yang terkenal dari 5 tahun yang lalu karena kesabarannya ketika dihujat oleh Paul Jang. Bahkan foto Yesus dikata-katai yang tidak elok, saya mengatakannya di sini. Tapi Pak Pendeta penuh kasih karunia, kata saya ini pendeta siapa sih kok sabar banget gitu ya. Pernah nonton? Nah ternyata Pak Pendeta ya, saya lihat ini Pak Pendeta kok sabar banget, sedangkan Paul Jong kata-katanya lebih kasar, menghina gitu kan. Manajemen konflik yang digunakan oleh Paul Jong, tetapi yang digunakan Bapak adalah manajemen kasih. Saya kira inilah cara diskusi yang baik, tidak menyerang pribadi, tidak mengaku kalah, tidak mengaku menang. Kalaupun Bapak mengaku menang, ya saya persembahkan kemenangan duniawi kepada Bapak, tetapi kemenangan hakiki itu masih tetap ada di dalam diri saya, yaitu inadina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Diskusi ini tidak akan sampai dengan 1 jam 41 menit kalau tidak tanpa kontribusi kaum muslimin wal muslimat yang sudah tap-tap layar, yang sudah ngegip. Mungkin ada nama yang belum saya sebut, jujur terima kasih. Tetapi Allah maha mengetahui siapa yang berkontribusi di dalam live ini, siapa yang tap-tap layar. Kang Agil terima kasih, siapa yang mendoakan saya, siapa yang sudah bergabung. Kalaupun tidak saya sebut, Bang Bayu, Rizky dan lain sebagainya, Allah mencatat kebaikan Anda melalui malaikat rakib. Mudah-mudahan kita semua yang di sini buat kaum muslimin mendapatkan surga Firdaus bersama Rasulullah SAW. Kalau minta, maka mintalah surga Firdaus, karena surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Buat Pak Pendeta, mudah-mudahan Pak Pendeta Fardi Umbay, Anda sudah baik, cocoknya Anda menjadi orang Islam. Mungkin sekarang Anda Kristen, tapi suatu saat kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Satu pribadi yang dimenangkan Tuhan, satu pribadi yang diselamatkan Tuhan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu bangsa harus diselamatkan di dalam nama Tuhan kita,
Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman Kristen yang sudah hadir, saya doakan mudah-mudahan Anda yang ada di komen di bawah, meskipun Anda memfitnah oknum-oknum debater lain, memframing, maka saya berdoa untuk saudara, boleh kiranya saudara dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak kepada Pendeta Pardi Umbai, sudah dapat diskusi, dapat juga buku gratis. Terima kasih, berkah selalu. Buat teman-teman yang mau nanggung ongkos kirimnya, DM saya ya. Amin, makasih. Makasih.